Jangan berbicara ke kamera, tapi berbicaralah kepada penonton. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang saat berbicara di depan kamera adalah mereka benar-benar berbicara ke kamera. Kedengarannya aneh, tapi benar. Coba hentikan kebiasaan itu dan mulailah berbicara kepada orang lain. Ingat, di balik kamera ada seseorang yang menonton video kita. Kamu tidak sedang berbicara dengan benda mati, tetapi dengan manusia. Mungkin kamu tidak tahu siapa mereka, dari mana asalnya, atau apa yang mereka pikirkan. Itu tidak masalah. Yang penting, kamu harus membayangkan sedang berbicara dengan seseorang. Bisa teman, bisa juga kepada saya. Ngomong-ngomong, itu bukan teori dari saya, tapi teori dari Vic Berry di videonya yang berjudul Get Better at Talking on Camera in 10 Minutes. You know what the biggest mistake people make when they're talking on camera? They talk to the camera. That's right, you heard it here first. Stop talking to the camera and start talking to people. Jadi saya hanya ingin membagikan referensi yang saya jadikan sebuah acuan ya. Salah satunya ketika saya berbicara di depan kamera. Nah, tapi tidak semua orang suka untuk mempelajari channel dari luar negeri karena perbedaan bahasa yang selama ini ya kita ketahui ya. Bahasa Inggris, apalagi kalau dari Amerika, banyak istilah-istilah yang kekinian sehingga sulit untuk dipahami secara keseluruhan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dari video yang sudah Vic Berry share kepada audiensnya, saya ingin meminta partisipasi kamu untuk mengklik like atau subscribe channel ini agar channel ini tetap terus berkembang dan saya tetap terus bersemangat ya untuk membagikan referensi yang saya gunakan dalam membuat channel YouTube saya yang baru ini. Oke, poin yang pertama yang di-share oleh Berry di dalam videonya yaitu membayangkan kita berbicara dengan teman kita, bukan dengan kamera. Jadi di poin pertama ini cukup menarik ya. Di situ dia mengatakan, seringkali kita merasa canggung saat berbicara di depan kamera karena merasa sedang berbicara dengan benda mati. Coba ubah perspektifmu dengan membayangkan sedang berbicara dengan seorang teman. Ini akan membuat penyampaianmu lebih alami dan hangat. Ini cukup membutuhkan latihan yang cukup panjang untuk mempraktekkan teori dari Vic Berry ini. Tetapi ini cukup membantu juga ya secara perlahan. Jadi kita itu memiliki perspektif yang baru. Bagaimana cara kita membayangkan sesuatu yang ada di depan kita yang awalnya benda mati, yaitu kamera, menjadi teman atau saudara terdekat kita. Jadi itu yang dia bicarakan ya. Hanya saja ini tidak gampang. Perlu latihan yang cukup panjang, ya setidaknya 1 atau 2 bulan. Sampai kita betul-betul terbiasa berbicara di depan kamera. Jadi itu adalah tips pertama dari video Vic Berry yang dia share kepada audiensnya. Kemudian kita akan masuk ke poin kedua dari tips yang sudah dia bagikan, yaitu gunakan bahasa sehari-hari. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami semua orang. Bicaralah seperti dalam percakapan sehari-hari. Ini membuat pesanmu lebih mudah diterima. Dari sini kita harus bisa memilih apa yang harus kita keluarkan ya, agar terdengar lebih natural. Dan menghindari istilah yang sulit untuk dipahami kepada audiens kita. Karena percuma kalau kita kelihatan keren tapi tidak ada yang memahami apapun yang kita ucapkan atau coba kita bagikan kepada audiens kita. Jadi carilah bahasa yang lebih gampang untuk diterima oleh audiens kita. Itu adalah poin kedua yang disampaikan oleh Vic Berry dalam videonya. Kemudian kita masuk ke poin ketiga dari tips yang sudah dia berikan. Kontak mata dengan lensa. Meskipun terdengar sangat aneh, anggap lensa kamera sebagai mata audiensmu. Dengan menatap langsung ke lensa, kamu menciptakan koneksi yang lebih kuat dengan penonton. Ini juga perlu latihan juga ya, karena saya juga sering untuk mencari kalimat yang ada di isi otak saya itu harus melihat ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan untuk mencari kalimat yang pas agar apa yang saya sampaikan itu mudah dan gampang untuk dipahami.
Nah, hal ini sering sekali terjadi ya kalau misalkan kita menggunakan layar depan dari handphone kita itu tergoda untuk melihat layar dari ponsel atau kamera kita. Jika kamera kita itu flip kamera gitu ya. Memang tidak mudah, tapi yang penting kita menyadari terlebih dahulu. Kontak mata itu sangat penting untuk membuat ikatan emosional antara kita sebagai pembuat video dan penonton yang kita miliki sebagai audiens kita. Jadi itu adalah kesimpulan ketiga dari video yang dia sampaikan. Kemudian poin yang keempat, variasikan intonasi suara. Berbicara dengan nada datar bisa membuat penonton cepat bosan. Cobalah untuk memvariasikan intonasi suaramu agar lebih dinamis dan menarik. Nah, kalau ini saya mempelajarinya itu dengan cara membaca ya. Kalau misalkan saya membaca sebuah buku, saya coba intonasi yang pas ketika membaca buku tersebut. Nah, karena kalau salah intonasi, orang tidak akan paham dengan apa yang kita bicarakan. Hal ini tidak terlalu sulit ya, karena ada teks di depan kita. Nah, untuk bisa memiliki nada tinggi atau nada rendah ketika kita berbicara, kita harus dibantu oleh sebuah buku di mana kita mempraktekkan untuk memainkan intonasi tersebut agar tidak datar. Karena kalau flat, orang akan gampang bosan mendengar apa yang kita bicarakan. Dan akhirnya video kita akan di-skip oleh penonton kita. Kemudian poin yang kelima, gunakan bahasa tubuh yang alami. Jadi gunakan bahasa tubuh yang wajar. Misalkan kita menggerakkan tangan atau gerakan apapun ya, yang penting itu masih bisa dikatakan wajar agar tidak merubah fokus dari penonton kita, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak teralih karena gerakan dari tubuh kita. Jadi isinya seperti ini ya. Gerakan tangan dan ekspresi wajah bisa menambah kehidupan dalam penyampaianmu. Namun, pastikan gerakan tersebut tidak berlebihan agar tidak mengalihkan perhatian dari pesan utama. Jadi itu adalah kesimpulan dari poin kelima yang coba Barry share di dalam videonya. Kemudian, poin yang keenam, proyeksikan suaramu. Berbicara di depan kamera memerlukan suara yang sedikit lebih kuat dari biasanya. Ini membantu memastikan bahwa pesanmu terdengar dengan jelas dan menunjukkan kepercayaan diri. Saya itu bicaranya low, tidak menggunakan nada tinggi ya. Jadi seperti itu contoh misalkan kita low dalam berbicara. Nah, kemudian dengan cara kita meninggikan sedikit ya nada berbicara kita itu jauh lebih bersemangat ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada audiens kita. Dan audiens kita akan merasakan energi yang sama dari apa yang sudah kita curahkan ke dalam video kita. Itu kesimpulan dari poin ke-6 yang di-share di dalam video ini. Kemudian di poin yang ke-7, kurangi kata-kata pengisi seperti gimana ya? Apa namanya? Atau begitu ya. Nah, itu adalah kata-kata pengisi. Kata-kata pengisi bisa mengganggu aliran bicara dan membuatmu terdengar kurang percaya diri. Cobalah untuk menyadari dan mengurangi penggunaannya. Ini juga menurut saya tidak gampang ya. Nah, itu tadi. Iya, saya itu tadi adalah kata-kata pengisi. Jadi saya harus berhati-hati ketika mengeluarkan kalimat iya saya. Karena iya saya itu termasuk banyak ya. Nah, tapi lumayan setelah kita menyadari, kita itu lebih mengerti dengan cara berbicara kita. Yang saya hindari ketika saya membuat video adalah ya saya itu dalam satu kalimat itu bisa mengulang 3-4 kali. Sehingga saya sulit untuk melakukan editing, untuk memperbaiki kesalahan dari cara saya berbicara. Jadi ini perlu latihan panjang untuk poin yang ke-7 ini. Saya sangat-sangat merasakan kekurangan itu. Dan saya mencoba untuk terus memperbaiki cara berbicara saya di depan kamera agar lebih gampang diterima oleh audiens saya. Poin yang ke-8 dari tips ini adalah persiapkan poin-poin utama. Kamu tidak perlu menghafalkan naskah, tetapi memiliki poin-poin utama yang ingin disampaikan. Bisa membantu menjaga alur pembicaraanmu tetap terstruktur. Saya merasakan beberapa jenis skrip ketika saya membuat video, dan saya berharap
untuk bisa berbicara seperti yang ada di dalam skrip. Setelah saya mencoba untuk berbicara sama seperti di skrip, saya itu lebih banyak frustasinya daripada puas dengan apa yang saya capai, karena sulit sekali untuk menghafal sebuah skrip atau naskah yang sudah saya buat. Nah, jadi untuk mengakali kekurangan tersebut, saya menggantinya dengan bullet point. Jadi di situ saya melakukan sedikit freestyle agar pembicaraan saya itu lebih terdengar natural. Nah, kalau tidak menggunakan bullet point juga, obrolan kita jadi agak sedikit ngalur ngidul dan cenderung berputar-putar. Jadi penting juga untuk membuat sebuah skrip sederhana tetapi berupa bullet point agar penonton tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan ya. Jadi penting untuk menjaga alur berbicara kita agar lebih terarah. Poin ke-9, berlatih dan evaluasi diri. Latihan membuat sempurna. Rekam dirimu, tonton kembali dan perhatikan area yang bisa ditingkatkan. Jadi di sini berbicara mengenai kuantitas sebetulnya. Semakin kita banyak berbicara di depan kamera, semakin banyak kita mencoba evaluasi dari diri kita bagaimana kita berbicara di depan kamera. Dan meningkatkan kesadaran kita ketika berbicara di depan kamera. Jadi jangan terlalu frustasi dengan seperti apa hasilnya. Karena kita mengupload video itu rencananya jangka panjang. Sehingga kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan di video-video sebelumnya. Jadi jangan terlalu frustasi dan tetap berlatih. Kemudian yang ke-10, nikmati prosesnya. Yang penting nikmati proses berbicara di depan kamera. Semakin kamu menikmati, semakin alami dan menarik penyampaianmu bagi penonton. Nah, ini bagian yang paling penting ya. Semakin kita santai untuk berbicara di depan kamera, semakin baik pula hasil yang akan kita lihat ketika kita sudah selesai dalam proses syuting yang sudah kita lakukan. Jadi cara untuk bisa lebih menikmati adalah kita harus menyadari bahwa ini adalah pekerjaan jangka panjang dan kita harus sabar di setiap proses yang kita hadapi ketika kita ingin membuat channel YouTube yang sekiranya bisa bertahan lama. Jadi jangan terlalu stres. Sama seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu stres untuk melihat hasil atau proses ketika kita melakukan pengambilan gambar atau video, karena inilah bagian dari konsekuensi yang dihadapi seorang konten kreator. Itu adalah tips dari Vicberry. Link dari video aslinya akan saya sematkan di kolom deskripsi agar kamu bisa melihat versi aslinya ya. Dan saya sarankan untuk menonton video aslinya